Ada yang harus dijelaskan, tapi bukan menjelaskan sikapku padamu. Halo Soldier, jumpa lagi. Bersama saya Zerosan. Kali ini, saya akan membahas settingan dasar terbaru di Season 6 Battle Royale. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Dada gua sakit. Assalamualaikum. Baiklah, setelah beberapa waktu yang lalu, saya pernah membahas tentang settingan dasar ini. Dan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang settingan dasar terbaru, yang hadir di season baru ini, Season 6. Dan mungkin, di antara kalian, masih ada yang kebingungan, tentang fungsi kegunaan dari settingan baru ini. Di sini, saya hanya akan menjelaskan saja, dan tidak akan merekomendasikan apapun untuk kalian, karena, jika saya beri rekomendasi, belum tentu itu cocok dengan kalian, dan karena, itu semua masalah selera masing-masing saja. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi, inilah tips dan trik ala Zerosan. Pertama, kita akan bahas fungsi dari menu Face Scope ini. Perhatikan. Jika Face Scope ini di-off-kan seperti ini. Face Scope di-off-kan, jika kita ingin memasang scope, atau berganti scope, kita harus membuka tas terlebih dahulu seperti ini, lalu memasang scope. Lalu, jika Face Scope di-on-kan, atau diaktifkan seperti ini, akan ada menu tombol ini, dan fungsi dari tombol ini adalah untuk kita mengganti scope dengan cepat, tanpa harus membuka tas dulu. Jika ingin mengganti scope, kita hanya perlu tekan tombol ini, dan tekan scope yang ingin kalian pakai. Jadi, dengan Face Scope diaktifkan, kalian dapat mengganti scope dengan cepat, tanpa harus membuka tas. Dan, bukan hanya mengganti scope saja, ini pun dapat digunakan ketika kita ingin melepas scope, ataupun memasang scope dengan cepat. Lalu, jika tombol ini dirasa kurang pas dengan kalian, tinggal ubah saja. Di menu layout ini, ubah sesuka hati kalian saja. Lalu, untuk kamera dari posisi lompat ini, jika diaktifkan, hanya akan memperbaiki tampilan kamera sewaktu melompat saja. Dan jujur saja, untuk saat ini, saya belum merasakan perbedaan yang signifikan dari menu ini, jadi, ini saya off-kan. Lalu, kita ke slide ini. Perhatikan. Jika slide ini di-off-kan, ini yang akan terjadi. Perhatikan tombol ini, jika slide di-off-kan, lalu kita bergerak atau berlari, tombol ini akan tetap menampilkan gambar seperti ini. Lalu, jika slide ini di-on-kan, atau dihidupkan, ini yang akan terjadi. Sewaktu kita bergerak, atau berlari, tombol ini akan berubah gambar, menjadi gambar slide seperti ini. Jadi, fungsi dari menu slide ini, hanya untuk menampilkan gambar slide, atau tidak, ketika kita sedang bergerak, atau berlari. Dan mari, kita ke penjelasan selanjutnya. Lalu, ganti senjata dengan cepat, perhatikan. Jika ini di-off-kan, dan akan bekerja, sewaktu mengganti senjata seperti ini.
Dan jika ini diaktifkan, akan bekerja seperti ini, perhatikan. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita ke perspektif anggota tim, perhatikan. Jika perspektif anggota tim di-off-kan dalam bermain dengan tim, jika terhalang tembok, kita hanya akan melihat nama-nama saja dari teman kita seperti ini. Dan jika perspektif anggota tim diaktifkan, ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika terhalang tembok, tampilan dari teman-teman kita akan terlihat seperti ini. Bukan hanya nama saja, tapi lengkap dengan holo seperti ini. Dengan diaktifkan ini, kita dapat melihat pergerakan teman kita di jarak tertentu. Baiklah, kita beralih ke Auto Expand Wingsuit, perhatikan. Jika ini diaktifkan, maka ketika akan melompat dari ketinggian, Wingsuit akan terbuka secara otomatis seperti ini. Lalu, jika ini di-off-kan, maka ketika melompat dari ketinggian, kita tidak akan meluncur, tapi hanya akan berjalan seperti ini. Jika ingin meluncur di mode Wingsuit Off, ketika melompat, segeralah dengan cepat kalian tekan tombol ini. Telat menekan sedikit saja, kalian tidak akan bisa meluncur, dan tetap berjalan, ketika turun. Dan, cara tercepat jika ingin meluncur dalam mode off ini adalah, ketika akan meluncur, segeralah tekan tombol ini 2 kali, dengan cepat. Perlu diingat, ini hanya berlaku, untuk ketinggian tertentu saja, dan, bagi saya pribadi, diaktifkan, ataupun tidak, ini sama saja seperti dulu. Oke, kita ke parachute style ini. Saya tidak akan jelaskan ini panjang lebar, karena, fungsi ini, hanya untuk melihat arah saja, sewaktu membuka parachute, seperti ini. Saya tidak perlukan itu, karena jika ingin melihat sekitar, ketika sewaktu meluncur, dan buka parachute, lebih bagus, gunakan free view ini saja, dengan memainkan tanda mata ini. Kalian bisa lihat contoh dari fungsi ini, dengan cara menekan ini. Lalu, kita akan bahas view angle ini, perhatikan. Untuk FPP ini, sudah pernah saya bahas, di video sebelumnya tentang penjelasan. Jadi, saya tidak akan bahas lagi di sini, di hatimu, dan di rumah pacarmu. Karena kali ini, saya akan fokus, untuk membahas FOV ini, yang baru hadir ini, khusus untuk pengguna TPP, perhatikan. Perhatikan, di sini FOV saya 63, dan ini, masih bawaan game, perhatikan, jarak pandang ini. Ini FOV bawaan game, jarak pandang, atau sudut pandang saya hanya seperti ini. Mari kita coba kecilkan angkanya, dan akan jadi seperti ini. Jika dikecilkan, jarak atau sudut pandang akan semakin sempit seperti ini. Dan mari, kita besarkan angkanya, atau di-full-kan seperti ini, perhatikan. Jika FOV di-full-kan, maka sudut pandang akan menjadi semakin luas seperti ini. Jadi, FOV ini untuk mengatur jarak sudut pandang kalian di dalam game, dan gunakan ini sesuai selera kalian saja. Lalu, kita ke sound reminder ini, perhatikan. Jika kita pilih
tunjukkan lokasi suara ini yang terjadi. Tunjukkan lokasi suara ini, sama seperti dulu, sebelum update. Mari, kita ketunjukkan arah suara, dan ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika memilih, tunjukkan arah suara ini. Jika ada suara, entah itu langkah kaki, ataupun tembakan, di minimap, gambar jejak musuh, akan berubah seperti ini. Hanya berubah di minimap, ditambahkan garis lekukan ini saja. Sound reminder ini, hanya berubah di minimap saja. Jika ada suara apapun itu, minimap akan langsung menunjukkan. Saatnya, kita keperlihatkan peringatan suara ini, perhatikan. Kita ke jangan perlihatkan suara dulu. Jika kita memilih ini tidak akan terjadi perubahan apapun, sama seperti biasa saja. Dan mari, kita lihat peringatan suara, dan ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika ini dipilih, di saat ada suara-suara tembakan, dari musuh yang bertempur di dekat kita, maka, akan ada gambar peringatan di layar kita seperti ini. Suara apapun itu, suara langkah kaki, suara kendaraan, dan lainnya akan ada peringatan di layar kita. Jadi, ini semua tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Tapi, jangan pernah menggunakan aku untuk melupakan seseorang. Bagaimana? Sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti, semoga kalian tidak kebingungan lagi dengan menu dan fitur terbaru di season 6 ini. Nantikan pembahasan selanjutnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. You must die!